Istana Ling Xiao menjadi sunyi lagi, dan Kaisar perlahan-lahan menyingkirkan anggur piring buah yang disajikan oleh Tian Fei Wei Yang, menikmati ekspresi bebas dan mudah di wajahnya, dan secara bertahap mengurangi senyumnya. Tidak hanya itu, lingkungan Kaisar Surga dipenuhi dengan cahaya ilahi yang tak berujung, cahaya ilahi seperti kabut, menyatu dengan Kaisar di belakangnya dan berubah menjadi senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap senjata ilahi itu agung dan menakutkan. Dan tampaknya mampu menekan semua hal di dunia. Hati-hati Qin Yichen tegang. Apakah dia akhirnya akan memalingkan wajahnya? Tetapi di bawah plakat Dewa Zentian, bayangan dewa mengambil alih perintah Kaisar, dan melihat bahwa perintah Kaisar sederhana tetapi penuh dengan status Kaisar Bungun. Apa yang membuat bayangan dewa tidak terduga adalah bahwa bagian belakang perintah Kaisar diukir dengan pola naga Dao-Dao. Dan ketika berbalik ke depan, kata Hao Tian ditulis dengan mengesankan. Kaisar Surga tiba-tiba berdiri. Pada saat itu prestise Kaisar terisi, mengejutkan yang perkasa. Kemurkaan langit menyerang, dan langit sangat luas. Aku berkata tidak. Namun, pada saat Kaisar Langit minum dengan dingin, dia melihat bahwa perintah Kaisar Hao Tian meledak ke langit dengan nyanyian naga, dan langsung menyerbu bayangan ilahi menjadi bubuk. Dan sosok para pendeta menggeliat dengan cepat, mengungkapkan keberadaan yang menakutkan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Plakat ilahi yang diukir oleh darah naga Kaisar bergetar, dan kekuatannya menghancurkan bumi, dan bahkan istana langit tinggi bangkit. Suara Kaisar berhenti tiba-tiba, dan dalam sekejap dia mendengar teriakan marah dari atas istana surgawi, memerintahkan para pahlawan. Sisa-sisa dinasti sebelumnya berada dalam kekacauan. Para pejabat istana surgawi, datang dan tekanlah. Apa? Tanda seru. Sensasi seperti itu, bahkan jika Kaisar Surga tidak pernah memikirkannya, tiba-tiba sentuhan keheranan muncul di ekspresi perkasa hari itu. Bukan hanya dia, tetapi ketika kemampuan hebat yang tak terhitung jumlahnya di aula surga tinggi mendengar 4 kata, Remains of the Frontier, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Sesuatu telah terjadi. Tetapi di saat berikutnya, dia melihat bahwa Kaisar Surga tiba-tiba berubah menjadi cahaya ilahi yang menakutkan dan bergegas keluar dari istana surga tinggi. Aku menguasai dunia, sisa-sisa berani membuat waktu. Love King, ikuti aku untuk menenangkan kekacauan. Keagungan Kaisar luas dan horizontal, tetapi bagian dalam istana langit kacau balau. Sisa-sisa bekas dinasti berani pergi ke langit dan bumi. Mata Kaisar yang luas berkedip-kedip dan menjadi lebih bersemangat, sementara Tusan Miao Xuan terkejut dan bahkan ketakutan, dan banyak mata tertuju pada Kaisar, penuh dengan kecurigaan. Qin Yichen tampak lebih tidak penting di bawah agitasi seperti itu, tetapi sulit untuk menyembunyikan keingintahuan di dalam hatinya, sisa-sisa. Apakah ini pendahulu dari Kaisar terakhir? Atau dinasti sebelumnya di era sebelumnya? Namun, Kaisar Ke tidak memberi Qin Yichen kesempatan untuk berpikir, dan dia menyingsingkan lengan bajunya dan menggulung sekelompok anak. Pertemuan pengadilan telah berakhir, dan peringatan para menteri, yang mulia dapat dipertimbangkan. Pergilah. Desir-desir. Kaisar Ke terbang ke arah luar istana langit tinggi, dan pada saat ini surga berada dalam kekacauan yang hebat. Di surga di atas kepalanya, napasnya luar biasa dan fluktuasinya menakutkan. Tapi para pendeta dan dewi itu menggunakan tabir kekuatan dewa untuk menutupi wajah mereka. Meskipun jumlah dewa ini kecil, kekuatan mereka sangat menakutkan. Qin Yichen ditangkap di lengan baju Kaisar Ke, dan dia melihat dunia luar dari lengan baju, hanya merasakan fluktuasi itu, yang berada di tingkat Kaisar terakhir kali. Mungkin juga keberanian untuk membuat kekacauan di istana surgawi, tidak peduli di sisi mana itu. Keberadaan di bawah alam Kaisar telah dihapus dan ditelan secara instan. Kaisar Ke terbang. Leluhur kedua Kaisar Ke ada di kedua sisi, dan Patriark Wu Jin dan Patriark Kunpeng juga ada di sekitar. Hanya melihat fluktuasi di langit, Zhang dari klan Kunpeng terkejut. Melihat Kaisar Ke, itu tidak cukup. Dipertanyakan. Namun, Kaisar Ke memiliki wajah yang dingin, dan dia terbang keluar istana surgawi secara tak terduga, dan suara ilahi berubah menjadi kekuatan yang kuat, bergema ke segala arah. Yang mulia, ketika Wen Tiangwan selesai, silakan datang dan lihat. Kaisar mengertakkan gigi. Ke Yutian. Namun, Kaisar Langit memandang Ke Yutian dan kemudian ke tempat Zentian. Dia harus mengertakkan gigi dan terbang menuju Zentian. Tapi mata rubah Tusan Miao Xuan menatap ke arah Kaisar yang besar itu. Sepertinya sangat disalahkan. Dan transmisi suara berkata, jangan bilang hal sebesar itu. Tanda seru. Tetapi Kaisar yang luas itu juga penuh dengan kekhawatiran. Saya masih ingin bertanya kepada Anda. Jadi, kamu juga tidak tahu. Setelah dua kepala klan Kaisar saling memandang sebentar, mereka tampaknya memiliki pemahaman yang jelas, dan kemudian berkata serempak, pergi dan bantu. Ledakan. Langit dalam kekacauan. Dan pada saat ini, tampaknya banyak faksi, seperti Wei Lingtian, Kaisar, dan Kaisar Wei Yang, semuanya mengikuti Kaisar untuk membunuh Zentian.
Seolah-olah mereka ingin membunuh sisa-sisa dan menyebabkan kekacauan. Dan banyak pria kuat memiliki wajah yang mengagumkan dan terus-menerus terkejut. Sisa-sisa itu kembali. Ziarah ini benar-benar mengasyikkan. Mereka berani masuk ke surga dan bumi. Dan sepertinya terlalu kacau. Qin Yichen tidak pernah memperhatikan bahwa mata beberapa pembangkit tenaga listrik dipenuhi dengan cahaya. Dan sepertinya ada kerusuhan. Dan rencana untuk membalikkan dunia. Sisa-sisa yang berani. Kaisar surga layak menjadi kaisar surga. Ketika dia benar-benar bergerak, Qin Yichen merasakan teror itu. Saya melihat teguran marah kaisar, dan keagungan seluruh surga terkondensasi di tubuhnya. Dan Raja Pemetik Bintang membuat ledakan, benar-benar mengekstraksi bintang-bintang dari laut bintang Tianhe dan mengubahnya menjadi cambuk bintang yang membentang ribuan mil. Tanda seru. Ini adalah surga dan bumi yang mulia Yuan Tian. Anda menunggu sisa-sisa untuk membawa perintah Kaisar Hao Tian ke dalam kekacauan. Sepertinya saya berhutang untuk membersihkannya lagi. Kepala bayangan ilahi sangat energik, dan itu dapat digambarkan sebagai mencolok dan kuat. Anak Yuan Tian. Kamu juga layak untuk duduk di posisi kaisar. Tanda seru. Turunkan aku. Saya melihat bahwa bayangan para dewa mengorbankan perintah Kaisar Hao Tian, dan kata Hao Tian seperti naga, dan bahkan berubah menjadi bayangan naga yang agung, naik ke langit. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Naga asli berlari kencang melintasi langit dan bumi, menghadap Qiong Lo Yuyus yang tak terhitung jumlahnya di surga. Pada saat itu, Kaisar mendengus dan cahaya ilahi di sekelilingnya terus-menerus tidak teratur. Tapi Qin Yichen di lengan Kaisar Ke sudah tertegun. Kaisar langit luas. Kaisar Hao Tian. Kaisar terakhir dari klan kita. Mengapa? Perintah Kaisar langit luas ada di tangan mereka? Bayangan ilahi itu ditegur oleh pejabat istana surgawi sebagai sisa-sisa dinasti sebelumnya. Bukankah itu berarti? Tapi dewa-dewa itu bukanlah naga sungguhan. Juga bukan protos seperti Feng Clan dan Baize. Tetapi pada saat ini, mereka melonjak dengan hebat, dan mereka dipaksa untuk membunuh dari langit dan bumi. Di tanah Zentian, langit penuh dengan awan ilahi, dan langit dan bumi melonjak dengan hebat, mengalirkan darah bayangan ilahi itu ke sungai, dan banyak bayangan ilahi mati di dalamnya. Namun, mereka sangat dingin, bahkan jika mereka mati, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi meningkatkan kekuatan supernatural hidup mereka untuk menyerang surga. Pergilah. Tanda seru. Tanda seru. Bayangan ilahi terkemuka mengorbankan perintah Kaisar Hao Tian. Sepanjang jalan, para dewa memblokir pembunuhan para dewa. Iblis memblokir pembantaian iblis, dan sambil mengusir surga, memimpin teman-temannya untuk bertarung keluar dari surga dan naik ke langit. Sisa pergi. Kaisar sangat marah, dan Kaisar dan Permaisuri, Wei Yang Tianweng, dan sekelompok pembangkit tenaga surgawi datang untuk membunuh, dan bersama-sama meledakkan kekuatan ilahi, yang berubah menjadi cahaya ilahi yang menaungi langit dan matahari. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, ketika cahaya ilahi melanda langit, bahkan Kaisar Ke merasa stres. Tetapi dia melihat kepala bayangan ilahi meledak. Pengorbanan.